Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Laila. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Subjek Kajian Antar Budaya dan Komunikasi Antar Etnik, Antar Agama, Antar Kelas, dan Antar Gender. Masyarakat pluralistik mempunyai puluhan etnik dan ras, lebih dari 350 dialek bahasa. Tingkat perkembangan masyarakat juga tidak sama. Sebagian besar tinggal di desa, sebagian yang lain di kota-kota, sedangkan masih banyak dari mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Mereka yang berada jauh dari pusat kota biasanya tinggal secara homogen. Maksud dari kata homogen adalah homogen atau homogenik atau homogenich ialah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik. Itu satu ragam tanpa satupun penyimpangan. Dalam satu wilayah, pedalaman biasanya hanya dihuni oleh satu etnis, sedangkan pada wilayah yang makin mendekati perkotaan, beberapa etnis bercampur dalam daerah yang sama dan hidup secara bersama. Setiap komunikasi lokal yang homogennya selain daerah yang khusus, mereka juga mengembangkan budaya mereka sendiri yang khas. Sedangkan daerah-daerah telah dihuni oleh beberapa etnis berusaha untuk melakukan penyesuaian selaras dengan perkembangan kehidupan daerah tersebut. Kelompok-kelompok masyarakat, baik yang homogen maupun yang heterogen tersebut, terintegrasi secara politis dalam wilayah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan yang terbentuk dari keanekaragaman etnis, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Memang cukup absurd untuk dapat bertahan dalam wilayah nasionalisme kecuali dengan rasa nasionalis. Saya Rina Riwanti akan melanjutkan materi dari saudari Nur Laila, yakni komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi di antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, disitulah terjadi komunikasi antar budaya dan juga tercapainya suatu komunikasi yang sama dan terjalin interaksi yang lancar pada hakikatnya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang memiliki budaya yang berbeda-beda dan dipertemukan yang dipertemukan dalam proses berkomunikasi untuk mencapai suatu pemahaman. Manfaat dalam berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda. Contoh komunikasi antara budaya yakni komunikasi antara orang Lombok dengan orang Bima, komunikasi antara orang Batak dengan orang Jawa, komunikasi antara guru dan polisi, komunikasi antara fotografer dan model, dan sebagainya. Nah, sehingga komunikasi antara budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari apa yang dibicarakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rina Riwanti, yaitu tentang komunikasi antar kelas. Dalam masyarakat multikultural, kehidupan semakin kompleks. Tuntunan individu yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti pendidikan yang memadai. Dan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup setiap individu dan kelompok, mereka menjalin hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menimbulkan kompetisi antar individu ataupun kelompok
yang satu dengan kelompok yang lain. Kelompok satu tampak semakin kokoh, solid, dan juga kuat, sedangkan kelompok lain lemah dan labil. Satu individu semakin eksis dalam kehidupan masyarakat, sementara individu lain semakin terpinggirkan. Ya, bahasanya yang kaya tambah kaya dan yang melarat tambah melarat. Beberapa kelas dalam masyarakat terbentuk seperti kelas aristokrasi, kelas buruh, dan kelas majikan. Mereka membangun norma dan nilai sosial budayanya sendiri sehingga membedakan dari kelas yang lain. Kelas-kelas seperti di atas tadi kadang disebut kasta yang berasal dari bahasa Portugis yang artinya ras. Kasta merupakan kelas-kelas sosial yang mana masyarakat digolongkan dalam kelompok-kelompok sosial. Kasta juga pernah dipakai untuk menyebut perbedaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam di Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Selawati, NIM 2019G1C007 dari semester 3 Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi antar gender dalam masyarakat. Ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua. Contohnya seperti lelaki dan perempuan tidak boleh melarang seorang perempuan untuk berdandan karena itu udah jadi kebiasaan mereka. Begitu sebaliknya kepada seorang lelaki. Seterusnya perbedaan gender menjadi kajian yang menarik masuk dalam ranah komunikasi multikultural. Sering terjadi pertentangan nilai-nilai pribumi dan nilai-nilai modernitas. Tentang gender sering mengarah kepada suatu wilayah seperti politik, ekonomi, demografi, dan kultural dalam masyarakat.